4, 3, 2, 1. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang di episode perdana Nutritious Podcast yang diselenggarakan oleh UPT Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Healthy People. Untuk episode perdana kita kali ini, kita akan membawakan topik tentang tips belanja dan penyimpanan bahan makanan selama PSBB di bulan Ramadan. Dan untuk membahas dan sharing-sharing dengan Healthy People kali ini, saya udah ada tamu nih, the one and only Ibu Nur Hikmah SGZ. Halo. Say hi. Oke, jadi saya panggilnya apa nih, Bu? Apa Mbak nih? Mbak aja boleh. Mbak aja ya. Iya. Oke, jadi Mbak Ima ini dulu adalah pengajar juga ya di manajemen sistem penyelenggaraan makanan atau MSPM Iya. di Akademi Gizi Surabaya. Betul. Nah, sekarang telah beralih menjadi OPT Laboratorium Gizi. Ya. Oke. Nah, Mbak Ima gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Baik sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya, di tengah pandemi COVID yang sekarang masih dicari-cari vaksin dan obatnya nih. Benar. Kita ada kebijakan nih dari gubernur ya. Hmm. Ada PSBB ya, Ima ya. PSBB dan sudah ada Pergub Ya. Pergub nomor 18 tahun 2020 ya, sudah mengatur itu. Kita boleh ya ngobrol-ngobrol dulu tentang sekarang kan banyak kayaknya yang karena ada berita PSBB ini jadi panic buyers dan lain sebagainya. Tapi mungkin boleh dijelaskan sedikit PSBB itu apa sih Mbak Ima? Iya, jadi PSBB itu pembatasan sosial berskala besar gitu ya, yang memang tadi ya diatur oleh Pergub gitu tadi. Kemudian memang yang lokasi atau daerah yang melakukan PSBB ini adalah daerah Surabaya, Gresik dan juga Sidoarjo gitu. Jadi 3 daerah itu. Jadi intinya PSBB itu adalah membatasi antara pergerakan orang per orang seperti itu ya. Jadi banyak sekali memang lingkungan kita ya, ada yang lembaga pendidikan ditutup juga, kemudian juga aktivitas bekerja juga ada sebagian yang memang work from home gitu ya. Namun untuk yang penyediaan bahan pangannya atau bahan makanannya adalah masih tetap bisa kita akses seperti itu. Oke, karena memang juga makanan itu adalah salah satu kebutuhan primer ya yang harus Iya. tetap dipenuhi. Terutama juga kan sekarang bulan Ramadan nih Mbak Ima ya. Jadi kan kita mau nggak mau juga harus menyiapkan makanan sahur, kemudian juga berbuka. Ini tapi di tengah pandemi COVID-19 ini juga kan dibatasi. Tadi kan PSBB itu salah satu keywordnya adalah pembatasan ya. Iya, benar. Yang tadinya mungkin sering belanja sekarang nggak bisa belanja sering-sering nih. Iya, benar sekali. Mungkin Mbak Ima bisa berbagi ya dengan kita tentang tips. Iya. Pertama tips belanja dulu Mbak Ima. Iya, jadi tips belanja selama PSBB ini ya, sebenarnya PSBB ini kan memang pemberlakuannya selama 2 minggu ke depan gitu ya, dari tanggal 28 April sampai dengan 11 Mei. Nah, jadi 2 minggu ke depan ini kita sebaiknya yang pertama dilakukan adalah mendaftar dulu atau melist dulu. Kira-kira kebutuhan kita apa sih yang kita butuhkan selama 14 hari tersebut. Nah, jadi kita berpedoman pada list belanja atau kebutuhan yang kita memang perlukan selama 14 hari ini. Wah, Iya, jadi jangan sampai nanti kita keluar dari list tersebut malah tertarik atau ikut-ikutan belanja gitu ya, yang banyak gitu, dan nanti menimbulkan itu tadi panic buying. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu karena memang kita harus benar-benar nih, kita butuh apa, yaitu yang harus kita penuhi saja kayak gitu. Nah, oke, Healthy People. Jadi tips pertama yang dibagikan oleh Mbak Ima itu adalah jangan jadi panic buyers. Jadi kamu bisa belanja ya dengan membuat list, catatan. Selain bisa lebih terplanning ya, kita juga bisa menghemat ya Mbak Iya, Ima ya. betul Jadi nggak sekali. beli yang nggak Nggak ada di usah. list gitu ya. Iya, benar. Selanjutnya setelah belanja nih, setelah belanja itu kan pasti bahan makanan itu mungkin ada yang bisa langsung dimakan dan ada yang bisa langsung disimpan misalnya. Nah, itu mungkin bisa berbagi Mbak Ima gimana kalau untuk menyimpan bahan makanan? Iya.
Ya, setelah kita berbelanja tadi ya kan sudah punya banyak belanjaan selama 14 hari kurang lebih ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilah dan pilih mana makanan yang basah dan yang kering. Karena pada prinsipnya adalah perlakuan untuk bahan makanan basah dan kering ini berbeda seperti itu. Kita pilih dulu, kemudian kita tentukan kira-kira di mana akan ditempatkan bahan makanan ini. Misalkan bahan makanan basah kita tempatkan di kulkas, misalkan. Kemudian bahan makanan kering mungkin kita tempatkan di rak-rak atau mungkin juga di tempat-tempat tertentu seperti toples yang kedap udara seperti itu. Jadi memang ada beberapa prinsip ya dalam penyimpanan bahan makanan ini. Ya, jadi prinsipnya adalah itu tadi ya, tempatnya, kemudian juga waktu penyimpanan juga, kira-kira berapa lama ini bahan makanan ini bisa kita simpan gitu ya. Jadi kita lihat dulu ininya, first in first outnya. Nanti prinsipnya seperti itu. Iya benar sekali, FIFO. Yang mana bahan makanan yang duluan kita simpan, itu yang duluan kita gunakan seperti itu. Kemudian juga dalam kemasan untuk bahan makanan kering ya ini ya, yang kemasan itu juga ada expirednya, tanggal expired itu bisa kita lihat dulu ya. Yang mana yang expired lebih dulu itu yang kita gunakan atau FIFO ya prinsipnya seperti itu. Itu biasanya ada di kemasannya ya Mbak? Iya, benar sekali ada di kemasannya kayak gitu. Kemudian juga tadi prinsip kadar air juga ya. Jadi kita untuk bahan makanan kering kita harus jaga kadar airnya. Jangan sampai meningkat. Karena apa? Kalau meningkat nanti akan menyebabkan bahan makanan ini cepat rusak kayak gitu. Jadi harus kita tempatkan mungkin adalah di tempat atau di toples yang tertutup dan kedap air seperti itu. Kedap udara, sorry. Jadi juga nggak bisa sembarangan juga, meskipun bahan makanan kering terus kita simpan sembarangan juga nanti mungkin bisa cepat rusak atau dimakan tikus dan serangga dan lain sebagainya juga mungkin ya. Kemudian juga untuk yang bahan makanan basah ini juga kita harus perhatikan suhu penyimpanannya ya kan. Ada kulkas atau refrigerator gitu ya, ada juga yang freezer. Kita bisa tempatkan di mana bahan makanan ini, tergantung juga lamanya kita akan menggunakan atau menyimpannya gitu ya. Misalkan kalau bahan makanan yang kita akan gunakan agak lebih lama, kita taruh di freezer yang suhunya minus 18 derajat Celcius. Kalau misalkan yang tidak begitu lama gitu ya, untuk kita menyimpannya kita bisa taruh di suhu kulkas atau minus 4 derajat Celcius gitu. Kulkas itu maksudnya mungkin yang chiller, yang bukan freezernya ya, yang bagian bawahnya itu. Betul. Ya. Nah, begitu. Tapi juga kita juga harus lihat ya, nanti dimasukkan di kulkas ini bisa kita pisahkan antara bahan makanan itu sesuai juga jenisnya gitu ya. Misalkan yang sumber protein sendiri, kemudian sayur dan buah sendiri. Untuk apa seperti ini dipisah? Karena memang supaya tidak terjadi kontaminasi dan tidak menimbulkan kerusakan seperti itu. Wah gitu ya, jadi sebenarnya banyak ya tips yang bisa healthy people dapatkan nih dari podcast ini, jadi stay tune. Nah kebetulan nih Mbak Ima, kita buka sesi Q&A. Kita udah buka kesempatan untuk para audiens mau meninggalkan jejak komentar di postingan Laboratorium Gizi. Oke, boleh ya mungkin saya bacakan. Ada beberapa pertanyaan ini yang udah masuk dan Mbak Ima di sini siap untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi ini udah ada 4 pertanyaan yang masuk nih Mbak Ima di Instagram kita. Saya bacakan ya pertanyaan yang pertama ya. Ini ada pertanyaan dari @maydayana_mariam. Isinya gini. Saya mau tanya tentang menyimpan daging. Ada yang bilang daging itu langsung masuk freezer tanpa dicuci. Yang benar seperti apa? Apakah dibiarkan begitu saja dengan kondisi masih ada darahnya? Jadi sebenarnya kalau kita beli dagingnya mungkin dari pasar atau swalayan gitu ya, kita buka dari kemasannya, kemudian kita buang air yang ada. Biasanya kan dia berair gitu ya daging itu, kemudian kita pindahkan aja ke tempat atau toples yang kedap air. Kita tutup, kita tutup aja sampai rapat, baru kita masukkan. Tidak perlu dicuci dengan air, karena biasanya nanti kalau dicuci dengan air itu juga bisa kuman-kumannya itu malah masuk ke dalam pori-pori dari daging gitu.
Selanjutnya ini ada pertanyaan dari @Anna Rosida. Pertanyaannya gini, bagaimana cara membedakan kulit sapi atau cecek ya yang bagus? Kemarin pernah masak cecek, pas matang rasanya pahit. Iya. Cecek atau kulit sapi ya tadi ya, pernah masak tapi pahit gitu ya. Mungkin kita harus bisa memilih dan memilah bahan makanan sedari awal kita beli ya. Jadi memang penting ya, prinsip penyimpanan ini yang tadi kita bisa bahas yang ke belakang tadi, prinsip penyimpanan itu memang harus memilih bahan makanan yang kualitasnya baik terlebih dahulu adalah itu. Nah mungkin kasus yang pahit ini mungkin di awal adalah pemilihan bahan makanannya yang kurang tepat. Nah kita kalau cecek atau kulit sapi ini kita bisa tahu ciri-cirinya yang baik itu kita harus tahu dulu seperti apa. Nah misalkan cecek ini harus yang warnanya adalah tidak putih sekali gitu ya, putih pucat itu tidak, tapi agak sedikit kuning. Nah, Banyak kuning perawatan putih. kayaknya ya. Gini kulitnya. Iya mungkin ya, kalau putih sekali itu mungkin begitu ya. Nah jadi memang ada di masyarakat kita itu oknum-oknum pedagang yang memang cecek ini dia diberi formalin. Oh, formalin. Iya bisa seperti itu. Nah, jadi maka warnanya itu menjadi agak lebih pucat. Nah itu juga kita patut curiga bahwa cecek ini mungkin saja terkandung formalin di dalamnya. Kemudian dari segi warna ya, kemudian kalau dari segi tekstur, nah kita juga jangan jijik untuk menyentuh, menekan gitu ya, menekan cecek ini ya. Nah, jadi kita lihat dulu teksturnya. Jadi cecek yang baik itu sebenarnya adalah yang tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu lembek juga, tapi kenyalnya itu biasa gitu ya. Kemudian dari segi bau atau aroma. Nah, kita tahu ya aroma khas sapi ya. Nanti kalau misalkan kita pas mencium aromanya itu seperti aroma karet gitu ya. Nah, ini bisa diduga bahwa cecek ini ada kandungan formalinnya seperti itu. Jadi memang dari segi berbagai segi ini kita bisa lihat cecek yang bagus atau yang baik kualitasnya adalah yang tadi menurut beberapa kriteria. Wow, ini kayaknya infonya sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk pecinta cecek seperti saya dan Mbak Anna Rosida ini. Semoga tipsnya berguna. Nah, ini ada lagi nih Mbak pertanyaan nih. Itu pertanyaan ketiga dari Ida Yuana 12173. Nah, ini tentang telur. Nah, menyimpan telur sebaiknya gimana? Di kulkas atau diletakkan di luar? Mengenai penyimpanan telur ya, lebih baik di kulkas atau di suhu ruang begitu. Jadi memang tergantung kita ya mau menggunakan telur ini bagaimana gitu ya. Kita bisa kok menaruh di kulkas bisa, atau mungkin di suhu ruang juga bisa. Nah, tapi perlu diperhatikan kalau kita taruh di kulkas, memang telur ini jangan ditaruh di pintu kulkas. Kenapa kok tidak boleh di pintu kulkas? Karena memang di pintu kulkas itu kan sering kita buka ya. Kalau sering kita buka, maka terjadi perbedaan suhu yang sering pula gitu. Nah, terjadi perbedaan suhu yang sering ini bisa mengakibatkan telur itu cepat rusak. Sebaiknya memang telur itu diletakkannya dengan kartonnya gitu ya, dengan karton tutup itu. Kemudian kita masukkan di kulkas bagian agak dalam supaya suhunya tidak fluktuatif. Itu kalau ditaruh di kulkas begitu. Kemudian juga penempatannya ya, baik penempatan ditaruh di kulkas atau di luar sih ya. Itu telur itu kan ada bagian yang tumpul dan runcing. Nah, sebaiknya adalah bagian yang ditaruh di bawah itu adalah bagian yang runcingnya. Nah, kenapa? Karena memang yang bagian tumpul ini ada lapisan udaranya di situ. Nah, kalau lapisan udara ini diusahakan tetap berada di atas, karena kalau di bawah nanti dia akan bisa merusak. Lapisan ini akan rusak karena kuning telurnya turun seperti itu. Jadi mutu atau kualitas kuning telur ini akan turun seperti itu. Kemudian juga kalau telur yang kita taruh di kulkas itu juga bisa lebih tahan lama memang ya dibandingkan dengan telur yang kita taruh di suhu ruang. Tapi ada catatannya, kalau misalkan kita menyimpan di suhu yang di kulkas, telur ini kurang bagus untuk membuat kue atau roti, karena memang susah untuk mengembang kalau kita bikin untuk adonannya gitu. Wow, oke. Jadi kayaknya setelah mendengar
tips dari Mbak Ima nih kayaknya ada beberapa praktek yang saya salah dan mungkin kayaknya abis ini mungkin saya benerin ya. Jadi cara menyimpan telur kayaknya juga kita harus berarti perhatikan ya sisi yang tumpul sama sisi yang runcing. Sama ini kayaknya mungkin kalau saya sendiri sih Mbak lebih sering nyimpannya sisi yang tumpul yang di bawah, terus ditaruh di pintu kulkas. Ternyata itu kurang baik ya untuk masa simpan si telur ya. Dan ini adalah pertanyaan pamungkas kita nih Mbak Ima. Ini ada dari Mbak @Fatifa Asmarani, kayaknya kenal nih. Pertanyaannya adalah, Kak, bagi menu atau siklus menu selama PSBB dong gitu ya, yang murah tapi yang juga bergizi, sekaligus cara menyimpannya biar selama PSBB meminimalisir sering-sering keluar rumah buat belanja. Oke. Monggo dijawab Mbak Ima. Jadi untuk menu-menu yang contoh-contoh menu ya, yang tadi yang bergizi, yang murah, dan cara penyimpanannya mungkin nanti kita bisa lihat bersama di webnya Laboratorium Gizi dan juga mungkin di Instagram ya. Ya, bisa dicek ya. Nanti bisa dicek juga. Link di bawah. Ya, gitu. Tapi mungkin bisa diceritakan nggak sih Mbak Ima prinsipnya seperti apa? Prinsip untuk membuat siklus menu mungkin atau menu keluarga? Ya, jadi prinsipnya adalah tetap aja kita harus mempertimbangkan jumlahnya orang, kemudian juga keuangan kita sendiri, kemudian juga kebiasaan sehari-hari yang kita biasa lakukan, biasa makannya seperti apa, jumlahnya bagaimana, dan juga misalkan nanti jangan sampai kita karena keseringan di rumah ya, kan di rumah aja gitu ya hashtagnya ya. Hashtag di rumah aja. Iya, jadi banyak di media sosial itu juga yang memang mencoba menu-menu baru gitu, itu sangat hits sekali. Ya, masak-masak. Nggak ada salahnya memang hobi baru seperti itu, tapi nanti kita tetap harus melihat kira-kira apakah bahan makanan yang akan kita gunakan itu ada dalam stok kita, supaya kita tidak usah perlu keluar untuk membeli bahan-bahan makanan untuk mencoba menu-menu baru tersebut gitu. Oke, jadi pertanyaan hari ini kayaknya udah terjawab semua di Instagram. Terima kasih Mbak Ima ya sudah menjawab pertanyaan. Mungkin closing statement, mungkin ada saran atau apa ya, rekomendasi ya buat kita semua healthy people, juga saya di sini terkait dengan PSBB di bulan Ramadan ini. Iya, jadi closing statementnya yang pertama adalah kita harus list dulu bahan makanan apa yang benar-benar kita perlukan, dan kita belinya itu harus yang cukup saja, tidak berlebihan atau panic buying tersebut. Kemudian setelah kita membeli, sudah dapat bahan-bahannya, kita pilah dan pilih. Nah, ini termasuk juga untuk persiapan bahan makanan. Nah, dengan food preparation ini akan juga bisa memudahkan kita dalam hal nanti memasaknya, apalagi di bulan puasa ya, sahur, buka, ini pengennya yang praktis seperti itu, jadi akan lebih mempermudah kita seperti itu. Selain itu juga dengan kita merencanakan list bahan makanan apa saja, kemudian kita persiapkan sedemikian rupa bisa tahan sekian hari bahan makanannya, kita juga bisa menghemat uang. Nah, itu juga yang penting ya, saving gitu ya, apalagi di saat keadaan yang seperti ini tidak menentu gitu. Iya, bener banget sih. Saya juga setuju dengan saran dari Mbak Ima, karena kalau nggak salah ada lagunya nih Mbak Ima, lagunya Bang Roma. Yang mana? Yang apa? Kita intinya pokoknya nggak boleh yang berlebih-lebih. Oh iya, bener. Nah, oke, sobat healthy people, akhirnya berakhir sudah Nutritious Podcast edisi perdana kita kali ini. Tapi kamu jangan khawatir, karena setelah ini akan tetap ada 5 episode Nutritious Podcast selanjutnya dengan topik dan tema serta narasumber yang berbeda-beda, bervariasi. Dan kalau teman-teman healthy people di sini mau ikut berkontribusi, mau memberikan pertanyaan, silakan komentar di uploadan Instagram kita di @laboratoriumgizi, boleh juga di follow. Saya Lini Anustatus Solihah, Saya Nur Hikmah. pamit dulu ya healthy people. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.